Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kita awali kajian kita dengan sama-sama melancarkan doa kita kembali. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir surat Yusuf. Insyaallah ini bagian terakhir dari kajian tafsir kita terkait dengan surat Yusuf, ya, sampai ayat 101. Baik, sudah kita jelaskan kemarin bagaimana ending, ya, akhir dari cerita Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf, ya, bagaimana akhirnya mereka semua berkumpul kembali, ya, dan sudah clear, ya, sudah apa istilahnya, ya, saling memaafkan, ya, khususnya Nabi Yusuf sudah memaafkan saudara-saudaranya, saudara-saudara pun sudah mengakui kesalahannya, dan akhirnya mereka berkumpul rukun dalam sebuah keluarga yang harmonis, ya. Dan ini tentu adalah contoh dan teladan yang sangat bagus, ya, ketika kita menghadapi konflik
atau permasalahan di tengah keluarga, usahakan sedapat mungkin bagaimana semua diakhiri dengan ya sama-sama ya melapangkan dada, melapangkan hati, saling menerima, mengakui kesalahan, ya memaafkan, ya agar kehidupan keluarga dan silaturahmi ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Baik. Kemudian di ayat 101 Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf mengucapkan ini di akhir kehidupannya atau ketika sudah ada tanda-tanda ya menjelang kematiannya. Maka dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Tuhanku, sungguh Engkau ya telah memberikan kepadaku al-mulk, kerajaan. Ya, kerajaan di sini maksudnya adalah jabatan, kedudukan. Ya. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Dan Engkau pun telah mengajarkan aku ta'wil ahadits. Ya. Ta'wil ahadits ini maknanya adalah dapat mentakbir mimpi. Ya, jadi kalau dilihat dari struktur dan format doa, maka bagus juga doa-doa kita itu diawali oleh apa? Pengakuan atas nikmat yang telah Allah berikan. Ya Allah, ya sudah banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, itu termasuk uslub atau metode doa yang bagus. Fatiras samawati wal ard. Ya, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah waliku. Ya. Wali di sini maknanya apa? Pelindung, pengatur, penjaga aku. Ya. Fid dunya, di dunia maupun di akhirat. Ini juga termasuk bagian dari doa yang bagus apa Bu? Kita menyatakan pengagungan kita kepada Allah. Ya, menyatakan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya doa itu yang bagus adalah kita awali dengan istighfar, kemudian dengan apa? Hamdalah. Ya, lalu sholawat. Ya, nah kemudian bisa disampaikan juga rasa syukur kita kepada Allah. Ya, sampaikan saja bahwa sangat banyak nikmat yang telah aku rasakan, agar kita terungkap apa? Rasa syukur. Kemudian apa lagi? Sebutkan juga pengagungan terhadap Allah. Sebutkan nama-nama dan sifat Allah. Ya, makanya juga di antara anjuran dalam berdoa, ya, apa namanya? Sebutkan nama dan sifat Allah. Ya. Asmaul husna, ya. Yang biasa kita baca misalnya ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, itu sebentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Sebelum kita menyampaikan hajat kita. Nah, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan betapa banyaknya karunia Allah dan betapa agungnya Allah bahwa Dia sang pencipta dan Dia adalah yang maha melindungi, baru kemudian Nabi Yusuf mohon kepada Allah, tawaffani muslima, matikan aku ya Allah sebagai seorang muslim.
wa alhiqni bis sholihin. Apa? Dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Ya, bersama orang-orang soleh. Ya, maka doa Nabi Yusuf sangat ringkas, sangat padat. Ya, tapi ya itulah hakikat yang kita cari. Ya, bagaimana akhir kehidupan kita adalah akhir kehidupan yang tetap membawa iman dan Islam. Ya. Sebab Allah sudah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu penentuannya di mana? Di akhirnya. Sampai Rasulullah gambarkan ada orang yang sejak awal beribadah, taat sampai seakan-akan jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta. Tapi di akhir kehidupannya dia tergelincir, dia menyimpang. Dan kemudian diakhiri dengan keadaan seperti itu, jadilah dia masuk neraka. Karena akhir kehidupannya. Tapi ada kebalikannya, orang yang di awalnya hidup penuh maksiat, kemunkaran, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Tapi di akhir kehidupannya dia bertaubat kembali kepada Allah dan mati dalam keadaan seperti itu. Maka masuklah dia ke dalam surga. Tapi makna hadis ini jangan diplesetkan. Kalau gitu sekarang kita puas-puasin dulu dah. Ya, jangan ngaji, ya, jangan sholat, minum minuman keras, ntar kalau meninggal kita tobat. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Ya bukan begitu artinya. Ya, Rasulullah hanya ingin menggambarkan ada, bukan berarti rata-rata begitu. Karena yang umumnya adalah yang sejak muda sudah bertakwa, insya Allah tuanya bertakwa. Kalau sedemikian itu takwanya, insya Allah matinya dalam keadaan bertakwa. Begitu umumnya. Ya. Yang sejak mudanya penuh dengan maksiat dan dia tidak tinggalkan maksiat tersebut, naudzubillah, akhirnya juga jauh dari keimanan. Begitu ya. Nah, cuma tadi itu boleh jadi terjadi. Untuk menunjukkan apa? Bahwa yang menentukan itu akhir kehidupan. Makanya minta selalu, ya kalau bahasa kita apa? Husnul khotimah. Itu juga penting kita minta dalam hidup. Ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Itu juga sering dibaca dalam doa-doa kita. Ya. Meskipun juga minta agar mati dalam keadaan Islam, itu juga harus diiringi oleh apa? Oleh sikap kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita sudah ingin dan bercita-cita agar mati kita dalam keadaan Islam, maka tidak ada cara yang paling tepat dan efektif untuk meraih hal tersebut kecuali apa? Kecuali hidup kita pun berdasarkan Islam. Begitu. Jadi siapa yang ingin mati membawa Islam, maka hidupnya seharusnya terus membawa Islam. Jangan matinya maunya Islam, hidupnya jauh dari ajaran Islam. Giliran mati pengennya diurus pakai cara Islam. Rata-rata orang Muslim kalau mati pengennya disolatin nggak? Pengennya di ngajiin nggak? Didoain nggak? Ya, dikuburin dengan cara Islam nggak? Pengen. Ketika mati pengen diurus dengan cara Islam, mestinya ketika hidup mau diurus dengan cara Islam. Ini banyak orang ngaku Islam, ketika pengen diurus
hidupnya dengan cara Islam ada aja alasannya. Ya, disuruh nutup aurat nggak mau, disuruh sholat males, disuruh bayar zakat ditinggalkan, giliran maksiat dia semangat. Ya, itu artinya apa? Nggak mau diurus pakai cara Islam. Kalau pengen mati dengan cara Islam, hiduplah dengan cara Islam. Kenapa? Karena kematian itu adalah misteri. Kematian misteri. Kita nggak tahu kapan dan di mana. Ya, maka ada penyair yang sangat indah menggambarkan apa? Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba mati tanpa sakit, dan betapa banyak orang yang sakit sekian lama sampai sekarang masih hidup. Ada nggak orang yang sakit masih hidup? Kita rata punya penyakit nggak? Ya, sebagian kita rata-rata masih ada penyakit, tapi alhamdulillah masih Allah kasih hidup. Ya, begitulah kehidupan. Ya, kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput ajal kita. Ya, ada yang nggak kebayang. Ya, kemarin apa beritanya? Sedih sekali itu beritanya. Lagi di dalam mobil, mungkin lagi hujan, angin, tiba-tiba pohon roboh menimpa mobilnya. Dia lagi di dalam. Mobilnya juga nggak main-main, Bu. Mobil Lexus yang mahal, mungkin semiliaran harga. Meninggal seketika itu juga. Beberapa waktu lalu itu ada berita. Siapa yang menduga ajal tiba seketika itu? Ya, maka itu artinya apa? Kalau kita ingin mati membawa Islam, terus hidup kita selaraskan dengan ajaran Islam. Kemudian wa alhiqni bis sholihin. Kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Sama juga sebenarnya. Kalau pengen ngumpul di akhirat dengan orang soleh, di dunia pun juga semestinya senangnya ngumpul sama orang soleh. Ya. Senang ngumpul sama orang soleh, senang dengan orang soleh, bersama orang soleh. Ya, jangan orang-orang yang jauh dari Islam kita kagumi, kita idolakan sedemikian rupa. Ya, kadang-kadang jangankan sholat, dia beriman sama Allah saja tidak. Ya, maka dirawat, diarahkan juga itu rasa cinta kita. Ya, karena Rasulullah membuat satu kaidah yang sederhana apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama siapa yang dia cinta. Maka wajar tuh ya. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Nah, itu satu doa yang bagus ya. Bisa kita baca, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Itu bagus doanya, singkat, padat ya, dan itu adalah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Inilah berita-berita yang gaib, nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasul, maksud pada Rasulullah. Jadi berita yang gaib ini maksudnya apa? Kenapa dibilang berita yang gaib? Kisah Nabi Yusuf ini sudah Allah turunkan, Allah sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kan gak mengalami, gak melihat. Nah, itu bagi Rasulullah berita yang bagi itu berita gaib. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Engkau wahai Rasulullah tidak ada di sana saat mereka saudara Nabi Yusuf berencana untuk berbuat tidak baik kepada Nabi Yusuf. Kamu kan nggak tahu saat itu, kamu nggak ada di sana, maka Allah wahyukan. Ya, jadi semua cerita yang kita baca ini kita semua tidak tahu, bahkan Rasul pun tidak mengalami ya peristiwa tersebut, tapi Allah wahyukan, Allah berikan tahu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Ya, dan betapa banyak orang-orang yang tidak mau beriman
walaupun walau harosta, walaupun kamu udah bersungguh-sungguh mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka untuk beriman. Ya ini juga penguat sebenarnya bahwa kalau kita ingin mengajak kebaikan, lalu ada orang yang tetap menolak, yang tidak mau, ya memang nggak usah terlalu berkecil hati. Ya, karena memang bukan cuma kita yang begitu. Para nabi, bahkan Rasulullah pun sudah berusaha sekuat tenaga agar bagaimana orang beriman, ya, tetap aja banyak yang menolak karena memang ini faktor hidayah. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr. Padahal ya kata Allah, kamu kan tidak minta upah ketika mengajak mereka beriman. Ya. Jadi semata-mata Rasulullah itu mengajak mereka beriman bukan karena kalau ada 10, 20 dapat 20 juta, ada 100 juta, tidak. Semata-mata agar apa? Ingin mereka itu selamat karena beriman kepada Allah. Ya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Karena apa yang Rasul lakukan tak lain apa? Dzikrul lil alamin, peringatan ya kepada seluruh alam, ya kepada makhluk di muka bumi ini. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ya. Wa ka'ayyin maksudnya wakam, betapa banyak, min ayatin, ayat. Apa ayat artinya, Bu? Ayat artinya apa? Tanda. Tanda kekuasaan Allah. Betapa banyak tanda kekuasaan Allah fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Ya, jadi ayat itu ada dua, pernah saya sampaikan. Ayat apa namanya? Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyah itu tanda kekuasaan Allah dalam apa? Firman-firmannya, dalam bentuk wahyu Al-Quran. Itu namanya ayat kauliyah. Maka disebut ayat 1, ayat 2, ayat 3. Itu namanya ayat kauliyah. Tapi bukan hanya wahyu Allah, bukan hanya Al-Quran yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan alam ini, disebut dengan ayat kauniyah. Dua-duanya menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Nah, dalam ayat ini kita diingatkan betapa banyak tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha ayyushahidunaha, yang kalian saksikan. Ya, cuma kita kadang-kadang memang kurang tafakurnya. Ketika kita lihat ke atas langit, lihat aja langit ya. Jarang kita berpikir, itu langit segede kayak gitu gimana bikinnya? Ya, mana tiangnya? Ya, kalau kita ke lautan, ke laut, ke pantai, kita mah udah senang doang bawaannya. Mandi, selfie, ya. Gak kepikiran kita tuh bagaimana, betapa lautan luasnya, bagaimana kekuasaan Allah. Itu semuanya adalah tanda kekuasaan Allah. Ya, hewan-hewan, pegunungan itu luar biasa. Makanya kalau kita melihat alam fenomenanya, ya kita hendaknya selalu menyebut nama Allah. Begitu ya. Baik. Wahum anha mu'ridun, akan tapi banyak orang yang berpaling. Mu'ridun di sini diartikan la yatafakkaru, tidak mau merenungkan kebesaran Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak mau beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kemusyrikan. Ini juga dalam konteks masyarakat Mekah ketika itu. Ya, mereka udah diajak oleh Rasulullah untuk beriman. Sebenarnya kalau mereka tafakuri alam ini, mereka pun akan yakin akan kekuasaan Allah. Tapi nyatanya mereka banyak yang tetap memilih jalan kemusyrikan.
Afa aminu an ta'tiyahum ghasyiatum min adzabillah. Ya. Afa aminu, emangnya kalau bahasa kita ya, emangnya mereka aman atau merasa aman? Ya. Kalau tiba-tiba datang ta'tiyahum ghasyiyah, ya, bencana atau azab yang menimpa mereka min adzabillah berupa azab Allah. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtah, atau datang kepada mereka hari kiamat tiba-tiba wahum la yash'urun, sementara mereka tidak menyadarinya. Ya, ini konteksnya memang terhadap orang kafir, ya. Memang mereka aman, ya, merasa aman. Ya, kalau ternyata Allah timpakan azab kepada mereka atau tiba-tiba datangkan hari kiamat sehingga mereka tidak sempat untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya, sama tuh ya dengan kita juga, ya. Kalau seseorang merasa ringan, ya, senang berbuat kemaksiatan, ya, maka bisa dibacakan ayat ini. Memangnya kamu merasa aman, ya, dari azab Allah atau hari kiamat yang datang tiba-tiba? Kalau dia datang tiba-tiba bagaimana? Tidak sempat kamu memperbaiki diri, tidak sempat kamu bertobat, tiba-tiba datang bencana. Ya, kalau seandainya seseorang masih saja merasa gampang ringan berbuat kemunkaran, meninggalkan keimanan dan ketaatan. Ya, padahal kalau itu datang, biasanya orang kalau datang azab, datang bencana atau ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, kira-kira apa yang pertama kali dia ucapkan, Bu? Kalau ada bencana, ada apa orang yang biasa diucapkan? Innalillah, istighfar, Allahu Akbar. Kan begitu kan? Artinya apa? Itu fitrah dia bahwa dia pengen kembali kepada Allah. Cuma sering ditunda-tunda. Dia lupa karena tergoda oleh syahwatnya dan seterusnya. Orang biasanya itu fitrah manusia. Bahkan bukan hanya orang muslim, orang yang tidak beragama, orang yang beragama, yang tidak beragama juga gitu. Ya, mereka kalau udah kondisinya sangat kepepet, seakan-akan tidak ada harapan, siapa yang mereka harapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya pernah cerita itu, mungkin pernah saya sampaikan, seorang teman, dia cerita, dia naik pesawat ke Eropa, bareng sama wisatawan bule itu yang dari Bali segala macam. Ya, hampir sebagian besar katanya penumpangnya itu wisatawan dan ya anak-anak muda lah. Ya naik ke Eropa, biasa kalau dia di pesawat itu kan sebagian kadang ditawarkan wine. Apa bu wine, Bu? Ya nggak tahu, bagus kalau nggak tahu. Minuman keras, wine, bir lah. Itu rata-rata pada mesen itu. Bukan hanya mesen, mereka tertawa-tawa, ya maklum pulang wisata. Itu tiba-tiba yang namanya pesawat kadang-kadang apa istilahnya itu turbulensi. Naik atas turun, goncangan keras sampai seakan-akan kayaknya tinggal jatuh nih pesawat. Ketika itu semuanya diam dan mulai muncul ungkapan-ungkapan apa? Ya mungkin bahasa Inggris ya, my God, segala macam. Ya, begitu manusia fitrahnya. Ya, kembali kepada Allah. Ya, maka seringkali kita itu kadang tidak merawat fitrah kita sehingga lupa bahwa kita ini harusnya terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya, perintahkan kepada Rasulullah qul, ya. Jadi Rasulullah ini sebenarnya dalam surat Yusuf ini menyampaikan kisah Nabi Yusuf kepada orang kafir Quraisy. Ya, meskipun mereka menentang dan semacamnya. Ya. Maka kata Allah, qul, katakanlah hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya. Jadi walaupun di awal-awal dakwah secara khusus Rasulullah ngajak, tapi banyak yang menolak, banyak yang tidak mau beriman, bahkan tetap memusuhi.
Apakah Rasulullah mundur? Tidak. Kenapa? Karena sudah Allah tekankan, kul, katakan. Kalau kata-kata kul dalam Al-Quran biasanya maksudnya apa? Kul ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan. Hadhihi sabili, ini jalanku. Jadi walau ada yang menentang, ada yang menolak, ada yang memusuhi, Rasulullah nggak berhenti. Tidak berhenti, sebab ini sudah menjadi jalannya. Kalau anak muda sekarang, jalan ninjaku bahasanya. Ya. Jadi apa namanya? Jalan hidup, prinsip kehidupan. Apa sabili di sini? Ad'u ilallah. Aku mengajak dan menyeru ke jalan Allah. Jadi udah jalan Rasul itu. Mau yang nerima banyak, yang sedikit, bahkan tidak ada. Itulah jalan para Rasul. Ya. Makanya dalam satu riwayat ada Rasul yang pengikutnya banyak. Yang paling banyak Rasulullah. Ya. Tapi ada yang pengikut cuma puluhan, cuma 3, cuma 2, ada yang cuma 1 orang. Ada yang tidak ada sama sekali. Ya. Jadi itu untuk menunjukkan apa? Bahwa para nabi tetap menempuh jalan yang memang merupakan jalan mereka. Yaitu apa? Ad'u ilallah. Menyeru kepada Allah. Tapi bukan sekedar menyeru, ala basiratin. Apa basirah di sini maknanya? Ya, hujjatin wadihah. Ya, dalil, argumen dan hujjah yang jelas. Maksudnya adalah menyeru kepada Allah tapi dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar. Nggak sekedar nyeru ngajak, ayo yang penting ngumpul apa. Ya, tapi caranya macam-macam. Ya, udah sering kita lihat itu, ya, di video ya orang yang penting rame. Ya, mau joget-joget, mau apa-apa dan seterusnya. Ya, itu tidak kita inginkan. Menyuruh betul di jalan Allah, tapi nggak sembarangan. Nggak semau-maunya, yang penting rame, yang penting menarik dan seterusnya. Ya, sehingga kadang-kadang ya, kita juga suka bingung. Ya, yang disampaikan ini ajaran Islam apa kebalikannya? Ya, kesannya dakwah, tapi tampilannya jauh dari ajaran Islam. Nah ini yang harus kita waspadai. Ala basirah, berdasarkan ilmu, berdasarkan pemahaman yang benar. Ad'u ilallah, ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan siapa yang mengikutiku. Ya, ana wa manittaba'ani. Ya. Aku dan siapa yang mengikutiku, maksudnya yang beriman kepadaku. Jadi ini juga maknanya adalah kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya jalan kehidupan kita juga sama dengan jalan kehidupan para rasul. Apa jalan kehidupan mereka? Berdakwah, ngajak orang beriman. Makanya ibu sekalian, berdakwah itu sebenarnya bukan cuma tugas ustadz, bukan cuma tugas kiai. Siapapun orang yang beriman mestinya sedikit atau banyak sesuai kemampuan masing-masing, dia juga berdakwah. Ya, cuma kadang-kadang orang bingung, dakwah saya bisa apa Pak Ustadz? Ngaji aja belum bisa. Bedakan dakwah dengan mengajar. Kalau mengajar memang butuh perangkat, butuh bekal ilmu. Berdakwah itu lebih umum. Sifatnya apa kalau dakwah itu? Ngajak, merangkul. Ya, nggak perlu kita harus menghukumi orang si fulan, tidak. Kita ajak. Ya, mungkin yang sederhana kalau sekarang ya sekedar kita share, ada pengumuman pengajian di sini dan di sana, insya Allah itu bagian dari dakwah. Kita ajak teman kita, yuk ngaji ke sini yuk, ya, atau kita ingatkan yuk sholat, begitu ya, atau kita berikan buku yang baik, ya, itu adalah bagian dari
dakwah. Kadang-kadang banyak orang ya kembali kepada Islam bukan oleh ceramah yang hebat, bukan oleh kiai yang luar biasa ilmunya, tapi oleh temannya yang ngajak dia, yang berteman dengan baik, lalu mencoba memberikan masukan yang baik. Lalu orang itu sadar, kemudian dia kembali kepada Allah. Maka intinya dakwah itu ngajak kepada kebaikan. Ya, ngajak kepada ketaatan. Ya, dengan berbagai cara, apakah tulisan, apakah lisan. Ya, walau bahkan mungkin dia niatkan dengan ucapan yang baik, ya, dengan senyuman yang baik dan seterusnya. Ya, ini bagus kalau kita hidupkan. Ya, terutama kita mulai dari keluarga kita, dari teman-teman dekat kita. Ya, tidak perlu kita harus bersikap terlalu jauh, ya, gampang mengharamkan, gampang menetapkan hukum, nggak perlu. Ya, karena itu wilayah para ulama. Ya, wilayah kalaupun kita mau menyatakan, ya kita kaitkan kepada para ulama. Ya, kalaupun kita belum tahu, bilang aja belum tahu. Nanti kita tanyakan yuk. Ya, nanti kita ngobrol sama ustadz yuk, begitu ya. Saya juga mungkin perlu belajar. Tapi intinya kita ajak orang-orang untuk berbuat kebaikan sebagaimana ya kita pun telah melakukan kebaikan. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah orang-orang musyrik. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami utus sebelummu kecuali rijal, laki-laki. Nuhi ilaihim. Kami wahyukan kepada mereka min ahlil qura, dari penduduk satu negeri, penduduk kota. Ya. Ini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus sebelumnya kecuali orang-orang yang telah diberikan wahyu dari ahlul qura. Wallahu alam, ada yang mengatakan pertama bahwa para nabi dan para rasul sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul yang perempuan, karena disanakan rijalan, laki-laki. Nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka min ahlil qura. Jadi rata-rata para rasul itu diutusnya di tengah kota. Kayak Rasulullah di kota Mekah, karena di kota Mekah itu pusat keramaian dan orang-orang akan banyak meneri. Jadi bukan diutus di dusun di mana gitu ya, nggak ada orang, tidak. Ya. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Lalu mereka menyaksikan bagaimana akibat dari umat sebelum mereka. Ya, maksudnya adalah akibat seandainya mereka membangkang dan menentang, mereka akan dibinasakan dan diturunkan azab kepada Allah. Waladarul akhirati khairul lilladzina taqau. Dan darul akhirah, penghuni akhirat, negeri akhirat, tempat akhirat, khairun, itu lebih baik, lilladzina taqau, bagi orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal. Ya, maksudnya adalah wahai orang-orang ahlu Mekah saat itu, diingatkan oleh Allah, kamu ini kok masih aja menentang, masih menganggap yang penting kita di dunia senang, berkuasa. Ketahuilah bahwa negeri akhirat lebih baik. Ya, jauh lebih baik, nggak ada bandingannya. Ya, kalaupun orang merasa senang di dunia, maka kesenangan di akhirat jauh lebih baik. Kalaupun orang yang bertakwa sedih atau menderita di dunia, maka insya Allah itu akan terhapus oleh kesenangan di akhirat. Maksudnya adalah jangan ya seseorang menanggalkan dan meninggalkan keimanan dan ketakwaan semata karena kesenangan dunia. Ya, semata karena kesenangan dunia, atau juga karena penderitaan. Ada orang menderita akhirnya ditinggalkan ketakwaan. Ya lebih pedih lagi. Sudah menderita di dunia, menderita di
Ya, minimal kita itu senang dan bahagia di akhirat. Insya Allah di dunia senang. Kalaupun di dunia menderita, itu tidak seberapa dibanding kesenangan akhirat. Hatta idza stai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu. Ya. Sehingga ketika istai'asar rusul, para rasul sudah mulai putus asa. Artinya putus asa di sini bukan putus asa yang dilarang ya. Artinya harapan orang-orang yang dia dakwai untuk beriman sudah sangat kecil sekali. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah mengira bahwa kaumnya akan mendustakannya. Ya, artinya para nabi dan rasul sudah berusaha semaksimal yang mereka mampu. Berbagai macam cara, kayak Nabi Nuh. Dia katakan, saya udah berdakwah sama mereka siang malam, sendiri-sendiri, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Ya, tapi mereka semua umumnya menolak dakwahnya. Ya, ketika sudah kondisi seperti itu, ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Maka akan datang kepada mereka pertolongan kami. Allah utus hambanya, makhluknya, mendatangkan azab, fanujjiya man nasya, lalu kami selamatkan siapa yang kami kehendaki, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin, dan azab kami tidak akan ada yang menolak atau mencegah terhadap orang-orang yang mujrim, orang-orang musyrik, orang-orang yang membangkang. Walaqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya, sungguh kana fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka. Kisah-kisah mereka ini apa maksudnya? Para rasul. Ya. Jadi kisah-kisah para rasul itu apa? Ibrah, contoh, teladan, ada pelajaran, banyak nasihat. Ya, makanya kalau kita baca kisah para nabi kayak kisah Nabi Yusuf ini, betapa banyak kemarin poin demi poin, nasihat demi nasihat bisa kita simpulkan. Nah, itu yang paling penting. Ya, Al-Quran memang banyak memuat kisah, tapi Al-Quran itu bukan kitab cerita. Kalau cerita kan kita baca cerita senang selesai. Ya. Kalaupun dalam Al-Quran ada cerita, itu maksudnya adalah apa? Agar kita mengambil pelajaran. Bukan senang baca kitab kayak baca novel gitu, tidak. Ya, yang paling penting itu kita ambil pelajarannya. Kita ambil hikmahnya. Karena Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Apalagi kisah Nabi Yusuf, banyak sekali ibrahnya. Jadi selain menarik, kisahnya penuh pelajaran. Dan yang penting, kisahnya bukan kisah fiktif. Kisah Nabi Yusuf itu benar. Semua kisah Nabi itu benar. Ya, bukan seperti kisah apa? Ya, si buta dari gua hantu, si manis. Wah, yang tahu orang tua berarti. Si manis jembatan Ancol, walaupun terkenal, ya. Itu bukan kisah asli. Mungkin ada peristiwa asli tapi ditambah-tambah. Jadi kisah fiktif. Malin kundang. Ada nggak tuh malin kundang? Mungkin kisahnya ada, tapi sampai jadi batu ada nggak? Nggak ada manusia bisa jadi batu. Ya mungkin sudah terkenal ya kisahnya sebentar, tapi jadi batu ya tidak. Begitu ya. Paling tidak ada validasinya. Kecuali dari omongan-omongan. Tapi kalau kisah para nabi itu kisah asli dan di dalamnya terkandung banyak pelajaran yang penting. Ya, makana haditsa yuftara. Nah, dikatakan makana haditsa yuftara. Ya, Al-Quran ini, kisah-kisah Al-Quran ini bukan haditsa yuftara. Bukan perbincangan yang dikarang-karang, dibuat-buat. Ya. Bukan yang dibuat-buat. Artinya bukan fiktif lah bahasa kita. Ya, bukan bualan, bukan sekedar omong-omong di tengah masyarakat atau dari mulut ke mulut ceritanya, tidak. Ya.
Apalagi terkait dengan masalah hukum, masalah akidah. Al-Quran adalah kalamullah. Dia bukan sesuatu yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tapi apa yang terdapat dalam Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Baik apa yang ada di hadapannya, maksudnya kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, itu dengan turunnya Al-Quran itu menguatkan bahwa ajaran Allah hakikatnya adalah sama, yaitu mengajak ibadah dan taat kepada Allah. Nggak ada yang beda. Nabi Musa ngajak kita beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim begitu, Nabi Isa begitu. Jadi nggak dibilang kalau ini mah beda ajarannya, beribadahnya atau Tuhannya ada anak Tuhan, ada bapak Tuhan, tidak. Semuanya sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsila kulli syai', dan kemudian juga menjelaskan segala sesuatunya, Al-Quran ini tujuannya adalah untuk menjelaskan ajaran agama Allah. Wahudan, dan juga sebagai petunjuk, warahmatan, dan kasih sayang, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Baik Ibu sekalian, demikian kisah Nabi Yusuf yang sangat menarik dari surat Yusuf. Dan sebagaimana dikatakan, tidak ada kisah Nabi Yusuf dalam surat yang lainnya, cuma ada dalam surat ini. Maka hendaknya kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah Nabi Yusuf yang sangat berharga ini. Silakan kalau yang mau bertanya. Langsung, ada yang mau langsung? Silakan Ibu, ada yang langsung. Depositonya di mana Bu? Di bank konven apa bank syariah? Di bank syariah. Baik. Deposito tuh hakikatnya kita menyimpan sejumlah uang dengan jangka waktu yang ditetapkan, apakah setengah tahun, setahun, dan seterusnya. Nanti oleh pihak pengelola uang itu akan diputar, iya kan? Diputar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kita dijanjikan mendapatkan keuntungan dari uang yang diputar tersebut. Di bank konvensional, di bank syariah memang ada deposito, tapi prakteknya beda. Kalau di bank konvensional, depositonya sudah ditetapkan jumlah bunga yang ditetapkan sesuai jumlah uang yang disimpan. Katakanlah deposito untuk setahun, berapa sekarang bank konvennya? 6. Bisa 10%, 6%. Dikit sih sebenarnya. 6%. Misalnya. Maka setiap tahun dari jumlah yang kita masukkan, kita dapat 6% dari jumlah yang dimasukkan. Gitu ya. Katakanlah kalau kita menyimpan 100 juta, 6%-nya dapat berapa berarti? 6 juta misalnya. Nah, itu namanya bunganya. Begitu ya.
Di sisi lain, usaha yang digunakan pun itu tidak diseleksi. Dia mau yang penting ada untungnya. Mau dia tanam misalnya, diinvestasikan di pabrik minuman keras, di prostitusi, di apa, nggak ada seleksi. Itu ada 2 titik di situ. Pertama adalah menetapkan jumlah yang flat untuk keuntungan, dan itu dalam Islam tidak dibolehkan. Ya, tidak dibenarkan. Dan juga masalah pengelolaan hartanya itu tidak selektif. Kalau di bank syariah, deposito ada, tapi keuntungannya adalah dari hasil keuntungan yang didapat dari usaha tersebut. Jadi nanti dikelola oleh pihak bank, ada usaha, ada untungnya. Nah, untungnya itu akan dibagi ke para deposan tadi. Ya. Berarti keuntungannya itu fluktuatif, bisa banyak, bisa sedikit. Ya, biasanya memang sedikit, ya. Karena tidak menjamin kalau usahanya misalnya untung banyak dan seterusnya. Jadi keuntungannya bukan dari jumlah modal yang dimasukkan, ya, pembagiannya bukan dari jumlah modal yang dimasukkan, tapi dari hasil keuntungan yang didapatkan dari perputaran uang tersebut. Ya, dari perputaran uang tersebut. Kalau itu memang yang diberikan, itu tidak mengapa. Tapi resikonya bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Ya, dan sifatnya juga tidak tentu. Ya, kadang dapat segini. Ya, saya punya deposito sedikit misalnya di BSI, itu kadang-kadang dapatnya segini sebulan ini dan seterusnya, nggak banyak. Tapi memang berubah-ubah sesuai dengan seberapa banyak mereka mendapatkan keuntungan dari perputaran uang tersebut. Dan satu lagi yang berbedakan adalah dari segi pengelolaan uangnya. Karena itu bank syariah, maka mereka akan selektif. Tidak semua bisa diinvestasikan atau bisa diputar uang di sana. Misalnya ini saham sangat menguntungkan, tapi saham pabrik minuman keras itu nggak dibeli, tidak diputar di sana. Artinya usahanya akan dilakukan selektif, tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Itu sedikit gambaran tentang deposito. Ya, wallahu alam. Setidaknya deposito di bank syariah, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau di bank konvensional sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Itu aja sederhananya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan oleh Ustaz, dakwah itu harus Ustaz atau Ustazah. Kita sebagai ibu rumah tangga juga mungkin bisa untuk menyampaikan dakwah kita ke keluarga kita sendiri dulu, baru ke keluarga besar. Yang saya tanyakan Ustaz, saya sering sekali mengajak jamaah yang pendidik yang lain yang memang ada waktu untuk mengajak ke taklim itu Ustaz. Dari dulu, tapi kadang-kadang saya ini orangnya nggak pernah nyerah, nggak pernah bosan gitu maksudnya. Sampai orang itu benar-benar mau gitu. Dari orang 1 orang sampai 10 orang yang gitu Ustaz. Ya kadang-kadang ada penolakan juga, apa nggak bosan banyak orang yang kayak gitu. Saya sih nggak, kalau saya bilang gitu. Dan yang kedua saya ngajak ke keluarga besar saya. Keluarga besar saya itu ada yang sudah sakit jantung, yang sudah dikomakan 2 hari 2 malam. Kata dokter, kalau memang ini orang ada sudah nyawa kali, kata dokter itu. Kenapa dok? Soalnya sudah dikomakan 2 hari 2 malam masih bisa sehat lagi gitu Pak. Cuma yang saya tanyakan, waktu dia sebelum dikomakan itu 2 hari 2 malam masih menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa gitu. Tapi setelah dia bangun dari komanya itu, malam kok sekarang malah menjauh, Pak Ustaz. Dan saya pikir, bukan memang sadar ya gitu. Dan saya bilang, ya Allah, karena Tuhan besar kan kita sendiri harus menegurnya, mengajaknya. Nah ada keluarga yang sudah mengajak dan mengingatkan dia kembali. Saya bilang ini udah dikasih nyawa 2 kali 3 kali kok malah bukan sadar, bukan lagi tobat,
memang hidayah itu dari Allah ya Ustaz, bukan dari kita. Tapi kalau keluarga besar kan nyayangkan gitu Pak Ustaz, usia itu sudah tua gitu maksudnya. Jangan sampai guru-guru pengadilan kerja itu kan tinggal mereka. Nah itu bagaimana menyampaikannya Pak Ustaz? Apakah cuma satu kali aja atau terus menerus? Itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang Ibu lakukan mengajak itu sudah termasuk bagian dari dakwah. Ya, terlepas ada yang menerima, ada yang menolak, itu memang sudah merupakan apa istilahnya fakta yang memang bukan hanya kita yang mengalami, bahkan para nabi pun yang jauh lebih baik dari kita juga akan mengalami. Ya, jadi apa yang kita lakukan, walau tampak sederhana, ngajak orang, menyampaikan kebaikan dan semacamnya, itu sudah merupakan bagian dari dakwah. Apapun yang akan kita hadapi, itu tetap dia sudah tercatat sebagai ajakan kebaikan. Ya, apalagi kalau ternyata ada yang menerima dan kemudian dia melaksanakan ajaran Allah dengan baik, maka setiap kebaikan yang dia lakukan kita akan mendapatkan bagiannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengajak sunnah atau kepada ajaran yang baik, dia dapat pahalanya, dan pahala maksudnya apa? Pahala mengajak orang, dan dapat pahala juga orang yang mengikuti ajakan tersebut. Ya, jadi satu hal yang bagus ya kalau kita sabar, kita nggak bosan untuk terus menawarkan, mengajak kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Adapun kalau kita mengajak masih belum mendapatkan respon, apalagi penolakan, apalagi semacam kecaman, ya itu pun juga harus kita sikapi dengan sabar dan sabar. Ya, tetap kita menjaga diri, jangan sampai misalnya kita ikut emosi atau berkata tidak baik dan seterusnya. Ini memang satu hal yang cukup ironis ya, atau sedih lah kalau boleh kita katakan, jika seseorang ya di saat sulit, di saat berat, apalagi dia masih sadar, lalu dia meninggalkan kewajibannya. Ya, ini sebenarnya sangat butuh sekali nasihat. Mungkin perlu dicari cara pendekatan yang baik. Bisa jadi karena faktor usia dan lain sebagainya. Ya, mungkin dicari siapa yang paling bisa menasehatinya. Apakah teman dekatnya, apakah gurunya, ya, atau anaknya. Ya, itu patut dicari pendekatan yang baik. Dan usahakan memang jangan terlalu memojokkan. Ya, jangan terlalu memojokkan, tapi tawarkan dengan tawaran yang baik. Ya, insya Allah kalau sholat itu kita lebih ringan, lebih mudah, Allah lebih sayang. Ya, pendekatannya adalah pendekatan memberikan harapan. Jangan terlalu dengan pendekatan yang menakut-nakuti. Ya, di antara pesan para ulama, kalau ada orang yang sudah mendekati ajal, ya itu atau kondisi yang berat, itu lakukanlah apa yang dapat menghadirkan sikap roja atau harapan. Ya, jadi bahasanya seperti itu. Ya, sehingga mudah-mudahan membuat dia tertarik. Selebihnya itu bisa terus dilakukan, tapi mungkin dikasih waktu interval atau variasi begitu ya. Mudah-mudahan akan semakin membuat hatinya semakin lunak. Wallahu a'lam. Tentu saja didoakan juga penting, didoakan terus-menerus. Baik. Pak Ustadz, bolehkah kalau habis wudu muka kita dilap pakai anduk? Boleh. Dilap pakai anduk, pakai tisu, pakai apa boleh. Itu tidak ada larangan. Memang Rasulullah ketika ditawarkan handuk tidak memakai. Itu berarti pilihan. Ya, memang ada yang mengatakan bagusnya tidak diusap. Tapi kalau diusap, apalagi kalau musim dingin atau apa, ya nggak apa-apa diusap, boleh saja. Ya, tidak ada larangan. Dan juga tidak makruh, tidak. Ya, tidak makruh. Baik, bolehkah kalau puasa berwudu sambil kumur? Boleh. Asal jangan sampai ya
sambil berkumur minum air. Ya, itu pora-pora berkumur. Ya. Jadi boleh berkumur, memasukkan air ke hidung pun boleh, tapi jangan terlalu kenceng. Nariknya jangan terlalu keras. Ya, berkumur juga mungkin hati-hati juga. Hindari untuk jangan sampai. Jadi kalau ruang lingkupnya masih mulut, bahkan walau terasa sekalipun boleh. Ya, sikat gigi apa kan ada rasanya. Boleh nggak? Boleh. Bahkan mencicipi makanan boleh nggak? Boleh nggak mencicipi makanan? Boleh kalau ada keperluan. Kalau masak takut keasinan, sekedar di ujung lidah lalu dikeluar, itu boleh. Ya, sebab itu masih area luar. Yang nggak boleh kalau sudah ditelan. Lebih utama mana zikir dengan sholat sunnah setelah sholat wajib? Ya kalau pilihannya bisa dua-duanya ya dua-duanya. Kalau pilihannya karena kita buru-buru, bagusan mana zikir apa sholat sunnah? Ya, kalau dilihat urutan sunnah memang yang paling utama, yang lebih utama adalah sholat sunnah, sholat rawatib, sholat ba'diyah. Ya, itu kalau pilihannya nggak sempat zikir. Artinya habis sholat, ya mungkin kita zikir sebentar, istighfar, ya, lalu kita langsung sholat karena kita buru-buru, nah itu bagus. Zikirnya tinggal kita baca sambil jalan kah, sambil apa dan seterusnya. Begitu ya. Ya, tapi kalau masih mungkin zikir sholat sunnah ya dua-duanya. Begitu ya, dua-duanya. Ala kulli hal kalaupun dia zikir saja tanpa sholat sunnah kan nggak apa-apa. Karena itu sholat sunnah. Tapi kalau ini mana yang lebih utama? Ya, sholat sunnah tentu lebih utama dari zikir setelah sholat. Wallahu alam. Tapi kalau dia punya waktu yang luang, jangan ya. Yang penting dia sholat ba'diyah lalu dia tidak zikir. Kalau ada waktu luang ya zikir. Habis sholat sunnahnya adalah zikir, ya. Wallahu a'lam. Sudah lama saya dapat warisan orang tua sebidang tanah 200 meter, tidak ada hasilnya dan kosong. Apakah harus keluar zakatnya? Nggak ada zakat buat tanah. Tidak ada zakat buat tanah atau rumah yang kita miliki. Zakat itu tidak berlaku pada sesuatu yang dipakai. Sesuatu yang digunakan tidak berlaku, tapi sesuatu yang berkembang, yang tumbuh. Begitu ya. Rumah kita nggak ada zakatnya. Bahkan emas kita ada zakatnya nggak? Kalau dipakai sebagai perhiasan tidak ada zakatnya. Tapi kalau disimpan aja, kalau sewaktu-waktu kita pakai atau sewaktu-waktu nanti kita mau jual, itu ada zakatnya. Ya, paham nggak? Jadi harta yang kena zakat namanya harta namiyah, harta yang berkembang. Tapi kalau kita punya tanah, tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam, memang ada sekarang ijtihad baru. Ada orang beli tanah bukan untuk apa-apa, tapi sekedar untuk investasi. Itu tanah dia nggak pakai, dia nggak buat bertani, dia nggak tinggalin. Itu memang sebagian ulama sekarang menyatakan itu ada zakatnya. Paham gak? Atau beli rumah, kan banyak tuh orang banyak duitnya. Dia beli rumah di sana, dipakai tidak, ditinggalin tidak, disewakan tidak, nongkrong aja dia. Buat apa? Buat investasi. Itu bisa kena zakat kalau seperti itu. Tapi kalau rumahnya dipakai, apakah dipakai dia, dipakai orang lain, atau disewakan, itu tidak ada zakat, tidak ada zakatnya. Kalau dipakai, maka bagus ya. Kalau kita ada properti tanah atau rumah, dimanfaatkan. Ya kalau tanah kosong seperti ini, apalah disewakan ke atau ditanam ke atau apa ya, agar dia memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana, Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana. Allah wala taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sudan, Allahumma ansurhum ala a'daika a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, ternyata ada door prize ini. Hanya satu door prize-nya buat siapa ini? Hah? Buat yang punya siapa ya? Buat yang punya cucu paling banyak. Belum punya cucu. Ini biar yang dapat orang tua. Ibu siapa apa bu cucunya bu? 11. Ibu berapa? 12. Berapa bu? 15. Berapa bu? Ibu berapa? 15. 2 orang 15. Ini panitia mesti nyediain satu lagi nih. Saya udah terlanjur ngasih pertanyaan. Ada yang lebih dari 15? Ada duluan. Oleh ibu silakan ibu duluan. Ntar kasih lagi satu lagi. Ada 2. Kasih bu. Masya Allah, cucunya 15. Mudah-mudahan yang belum punya cucu dapat cucu 15 insya Allah. Katanya gimana punya cucu, jodoh belum bu Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh insya Allah. Yang sudah berjodoh Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.